Timnas Indonesia menatap laga krusial melawan Irak dalam lanjutan ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan satu misi menang atau terlempar dari persaingan. Meski rekor pertemuan tidak berpihak pada Garuda, pelatih Patrick Kluivert menegaskan timnya tidak akan tunduk pada sejarah. Laga panas ini akan berlangsung di King Abdullah Sports City Jeddah, Arab Saudi Minggu dini hari. Pertandingan ini makin genting usai kekalahan dramatis 2-3 Indonesia dari Timnas Arab Saudi di pertandingan pembuka. Dalam 9 pertemuan terakhir sejak 1973, Timnas Indonesia belum pernah mencicipi kemenangan atas Timnas Irak. Kekalahan demi kekalahan mewarnai catatan sejarah pertemuan kedua negara. Dalam 3 bentrokan terakhir saja, Garuda tumbang dengan skor telak 1-5, 1-3, dan 0-2. Namun pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, enggan tenggelam dalam bayang-bayang kutukan statistik tersebut. Pelatih asal Belanda ini menegaskan pertandingan melawan Irak kali ini berbeda. Baginya ini bukan soal membalas dendam, melainkan soal membuktikan Timnas Indonesia layak bersaing di level tertinggi Asia. Soal taktik, Kluivert memastikan tidak akan mengubah terlalu banyak dari skema saat menghadapi Arab Saudi. Menurutnya, kunci kemenangan terletak pada fokus dan determinasi sepanjang 90 menit pertandingan. We prepared and we're going to bring it on like we brought it on against Saudi Arabia. We're ready. We're preparing the players very good for this match against Iran. Sementara pemain Timnas Indonesia, Kevin Dix, menegaskan tekad bulatnya untuk tampil habis-habisan demi kemenangan atas Irak. Laga penting ini akan menjadi momen krusial bagi skuad Garuda menjaga asa lolos ke babak berikutnya. Bek Borussia Mönchengladbach ini menegaskan seluruh pemain kini telah melupakan hasil pahit sebelumnya dan fokus penuh melawan Irak. The game against Saudi was a disappointment, but we have to look forward. And we have to win tomorrow and go for our chance, and that's what we're doing. We're well prepared and we're very focused. Saat ini Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen Grup B. Tanpa poin dari laga perdana, hanya kemenangan atas Irak yang bisa menjaga asa Garuda terbang ke panggung Piala Dunia 2026. Kabar baik datang dari Timnas Indonesia. Bek kiri andalan Garuda Calvin Verdong disiapkan siap tampil dalam laga krusial melawan Irak. Kabar baik datang untuk Timnas Indonesia. Manajer Timnas Indonesia Sumarji memastikan bek andalan Calvin Verdong siap tampil dalam laga krusial melawan Irak di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Minggu dini hari waktu Indonesia Barat di King Abdullah Sports City. Sebelumnya Verdong absen saat Timnas Indonesia takluk dari Arab Saudi dengan skor 2-3 akibat masalah pada kakinya. Namun kini kondisinya telah pulih sepenuhnya. Selain Verdong, Sumarji juga memastikan seluruh pemain Timnas Indonesia berada dalam kondisi bugar dan siap bertanding. Jika Indonesia bermain dengan pola 4-2-3-1, pelatih Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan Martin Paes di bawah Mistar. Sandy Walsh, Kevin Dix, Jay Itzes, dan Dean James akan menjadi kuartet di lini belakang. Sementara Verdong dan Pelu Pessi diprediksi menjadi duet gelandang bertahan. Trio Emiliano Jonathan, Tom Haye, dan Ragnar Oratmangun menjadi opsi di gelandang serang. Sementara Ole Romani akan menjadi penyerang tunggal. Namun jika Indonesia bermain dengan pola 3-4-3, pelatih Patrick Kluivert diprediksi akan menurunkan Martin Paes di bawah Mistar. Trio Rizky Ridho, Jay Itzes, dan Justin Hubner akan mengisi lini belakang. Duet gelandang Joy Pelu Pessi dan Tom Haye akan diapit Kevin Dix dan Calvin Verdong di sektor sayap. Sedangkan Trisula lini depan dipercayakan kepada Emiliano Jonathan, Ragnar Oratmangun, dan Ole Romani. Pesawat pengangkut bahan makanan dan BBM tergelincir di Bandara Tiong, Kabupaten Lani Jaya, Papua Pegunungan. Skuad Garuda siap bangkit di laga hidup mati melawan Irak untuk raih tiket Piala Dunia 2026. ribu warga Gaza kembali ke rumah mereka usai tahap pertama perjanjian gencatan senjata Hamas Israel disetujui.
Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Diandra Mukni. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi sebuah pesawat tergelincir di Bandara Tiom, Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan. Saat insiden terjadi, pesawat mengangkut bahan makanan dan BBM. Seorang warga merekam pesawat milik maskapai penerbangan Smart Air tergelincir di landasan Bandara Tiom, Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan. Pesawat tersebut keluar dari landasan dan berhenti di tepi area bandara. Petugas dan aparat keamanan sudah berada di lokasi untuk lakukan penanganan. Diduga pesawat alami kerusakan mesin. Kecelakaan tersebut diakibatkan karena tailwind. Ini yang mengakibatkan pesawat bergeser dari posisi runway kurang lebih 10 meter, yang akhirnya pesawat mengalami kecelakaan pada saat proses landing. Sejauh ini yang kami terima tidak ada korban jiwa dan pesawat tersebut hanya berjumlah 2 orang penumpangnya, yaitu pilot dan 1 orang teknisi. Saat insiden terjadi, pesawat mengangkut bahan makanan dan BBM. Proses evakuasi dilakukan pihak bandara. Kondisi lokasi pesawat tergelincir sudah dibatasi garis polisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, diduga akibat korsleting listrik, satu bangunan bekas kios di Kota Metro Lampung terbakar. Akibat peristiwa tersebut, anak pemilik bangunan yang tengah tertidur tewas terbakar. Kak, ada kabel kak. Udah nih. Dulu. Ya Allah. Sebuah bangunan bekas kios di Kota Metro Lampung terbakar Sabtu pagi. Api cepat membesar karena banyaknya bahan mudah terbakar di dalam bekas kios. Akibat peristiwa ini, anak pemilik bangunan bernama Robi Mesya tewas terbakar. Diduga korban tidak sempat menyelamatkan diri karena saat kejadian korban sedang tidur. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Damkar dinas kebakaran, alhamdulillah datang, diatasin sampai 2 mobil datang damkar. Selesai masalah kan, api udah reda. Begitu ditanya apakah ada orang, kan gak ada yang tahu kalau ada orang enggaknya, karena ini kan dulu bekas warung udah kosong, karena yang isi anaknya gitu. Begitu dibongkar sama orang damkar, ada yang 1 yang kebakar, meninggal. Sudah meninggal lah, sudah kebakar. Saat ini korban telah dibawa ke Rumah Sakit Jenderal Ahmad Yani Kota Metro untuk diautopsi. Dari Kota Metro, Lampung, Tinus Tristanto, iNews melaporkan. Pasca kebakaran yang melanda permukiman padat penduduk di kawasan Pengadegan, Pancoran, Jakarta Selatan, sejumlah warga berusaha mengumpulkan barang yang masih bisa diselamatkan. Kebakaran terjadi kemarin sore dan menghanguskan puluhan bangunan, termasuk lapak dan kontrakan petak. Pasca kebakaran yang melanda permukiman padat di kawasan Pengadegan, Pancoran, Jakarta Selatan, sejumlah warga berusaha mengumpulkan barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Namun tidak sedikit warga yang kehilangan seluruh harta benda mereka karena seluruh tempat tinggalnya sudah rata dengan tanah. Sebanyak 450 jiwa dari 120 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal akibat kebakaran tersebut. Posko pengungsian didirikan BPBD DKI Jakarta di salah satu lahan kosong di sebelah kantor Camat Pancoran. Posko pengungsian dilengkapi dengan posko kesehatan dan dapur darurat. Salah satu pengungsi mengaku membutuhkan alat mandi dan pakaian dalam. Iya, sama suami, anak 2. Iya. Ibu, mungkin yang dibutuhkan di pengungsian saat ini apa aja sih yang dibutuhkan? Iya, kayaknya tempat sabun itu, anduk, terus bantal, pakaian juga gitu. Sementara bantuan telah diberikan dari Dinsos dan PMI Jakarta Selatan seperti higien kit dan pakaian bekas layak pakai. Untuk kebutuhan sanitasi, kita sudah mendapat bantuan dari PMI Jakarta Selatan dan juga dari BPBD. Jumlahnya ini akan kita sampaikan, kita gabung, ya, karena masing-masing kalau kita langsung distribusikan tidak mencukupi, dari PMI tidak mencukupi, dari BPBD tidak mencukupi. Tapi kalau dua-duanya sudah kumpul, kita akan distribusikan, ya, kita akan distribusikan ke warga per jumlah kakaknya. Membantu masyarakat yang terkena korban gitu ya. Dari kami
hygiene kit, kemudian juga ada juga bantuan-bantuan lain. Apapun yang Pak Lurah minta akan kami bantu sedemikian rupa karena ini adalah warga kami juga. Bapak mungkin sedikit, itu kan saya lihat di belakang udah ada bantuannya. Iya. Boleh mungkin boleh kasih Pak itu bantuannya ada apa aja? Iya, itu hygiene kit, ada pakaian dalam, kemudian ada pakaian biasa, kemudian ada sembakonya, ada juga sikat gigi, kebersihan, ini semuanya, sabun juga ada. Itu mobil atau lagi tuh? Sebelumnya kebakaran melanda kawasan padat penduduk di Jalan Pengadegan Timur, Pancoran, Jakarta Selatan Jumat sore. Material bangunan yang mudah terbakar mempercepat penyebaran api hingga merambat ke lapak barang bekas. Api berhasil dipadamkan setelah 15 unit damkar diterjunkan. Dugaan sementara kebakaran akibat korsleting listrik. Kebakaran juga mengakibatkan puluhan kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Dari Jakarta, Tim Liputan Anyus melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait musibah kebakaran di kawasan Pengadegan Pancoran, Jakarta Selatan, sudah ada jurnalis iNews Indra Setiabudi di lokasi pengungsian. Selamat sore Indra, seperti apa kondisi para korban kebakaran di lokasi pengungsian di sana? Baik, selamat sore Diandra dan juga pemirsa. Dapat kami informasi untuk situasi terkini di lokasi pengungsian pasca korban kebakaran yang terjadi di kawasan rumah padat penduduk di kawasan Pengadegan, Jakarta Selatan. Di mana untuk situasi terkini, Diandra dan juga pemirsa, ini masyarakat saat ini sedang beristirahat dan sebagian sudah melakukan kegiatan bermandi atau bersih-bersih begitu. Dan di sini memang pasca terjadi kebakaran ini banyak sekali bantuan yang diterjunkan oleh dari Dinsos maupun juga PMI maupun juga warga sekitar maupun juga organisasi masyarakat. Salah satu tempat saya melaporkan saat ini, pakaian bekas yang layak pakai di Andra ini sangat banyak sekali datang untuk masyarakat korban kebakaran di kawasan Pengadegan, Jakarta Selatan. Yang mana pakaian layak huni ini memang diperuntukkan bagi para korban lantaran di Andra memang para masyarakat saat terjadi kebakaran ini hanya membawa baju yang di badan saat terjadi proses kebakaran berlangsung begitu di Andra. Dan oleh sebab itu banyak sekali ini pakaian-pakaian yang bisa diambil oleh masyarakat yang membutuhkan begitu. Satu juga di antara dan juga pemirsa di BPBD DKI Jakarta pada hari ini resmi membuka dua posko pengungsian. Ini ada dua tenda begitu ya, yang berisikan ratusan masyarakat yang bisa beristirahat sejenak selama di dalam pengungsian ini. Dan kalau kita bahas data di Andra, ini tempat saya melaporkan di posko saat ini saya melaporkan di samping kantor Camat Pancoran, ini sebanyak ada 115 KK dengan jumlah jiwa sebanyak 300 jiwa, yang dewasa perempuan ini 90 dan dewasa laki-laki ini berjumlah 80 orang, dan sisanya anak-anak. Ini Anda bisa saksikan para anak-anak, para korban pengungsian ini berada di belakang saya saat ini sedang beristirahat begitu di Andra. Itu juga tidak hanya pengungsian saja, di sini juga banyak sekali posko-posko pendukung begitu untuk kebutuhan bagi para warga korban kebakaran. Di Andra ini ada posko kesehatan dan juga ini ada posko seperti penyaluran makanan, minuman di Andra. Dan di sini juga banyak sekali posko-posko lainnya, dan juga ini ada MCK dan juga ada air bersih. Ini juga turut diprioritaskan bagi BPBD guna untuk menunjang kebutuhan bagi para korban kebakaran selama berada di pengungsian di tempatnya di lahan kosong di samping kantor Camat Pancoran, Jakarta Selatan. Ini bisa saksikan para masyarakat di Andra di sedang beristirahat, dan memang kalau kami tadi sempat melihat lokasi terjadi kebakaran, memang tidak sedikit masyarakat masih melakukan aktivitas mencari sisa-sisa barang-barang yang bisa dipergunakan. Dan tadi kami juga sempat melihat tidak sedikit anak-anak sekolah begitu di Andra yang mencari sisa-sisa buku begitu, sehingga mereka berbondong-bondong anak sekolah melakukan kegiatan untuk mencari buku guna untuk menemukan barang-barang yang bisa dipergunakan kembali untuk sekolah di Andra. Dan memang di lokasi kejadian ini hampir hancur, rusak 100%, sehingga masyarakat harus berada di pengungsian pada saat hari ini. Dan untuk mengetahui seperti apa keluhan bagi masyarakat, kita akan wawancarai salah satu pengungsi yang berada di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Bapak boleh tahu dengan nama siapa Bapak? Bapak Kartoni. Pak Kartoni, mungkin Bapak ini tadi mulai menempati pengungsian dari jam berapa Pak? Dari jam 10. Pak, boleh mohon maaf Pak, proses terjadi kebakaran ini Bapak tadi berada di mana Pak?
berada di tempat pedagang gitu. Kejadiannya jam 4 sore habis asar. Cuman saya akan ditinggal dulu lagi dagang, langsung saya lari nolongin anak dan istri. Ya alhamdulillah udah ini ketemu. Ya jadi ya kita ya terpaksa, orang udah musibah ya kita serahkan aja sama Kang Kuasa kan. Ya namanya kita perantauannya, yang penting kita selamatlah sekeluarga kita gitu. Oke, Bapak, mungkin Bapak bisa ceritakan berapa lama Bapak menempati lokasi padat penduduk di kawasan Pandegan, Jakarta Selatan ini, Pak? Ya udah sekitar 20 tahunan lebih lah gitu. Pak, mungkin bisa ada harapan seperti apa dan untuk terkait makanan dan perlengkapan kesehatan ini ada kekurangan atau seperti apa, Pak? Mungkin ada harapan, Pak? Ya kalau peralatan kesehatan sih udah normal sih, cuman kebutuhan kita ekonominya yang ini kebutuhan anak sekolah, seragam gitu, baju seragam, ibaratnya buku-buku udah ya peralatan anak sekolah aja gitu. Baik, terima kasih Bapak, semoga cepat pulih kembali Bapak. Ya, di antara juga pemirsa, tadi kita hasil wawancara kami kepada salah satu korban, mereka menginginkan untuk bantuan pemerintah untuk cepat membangun kembali tempat lokasi, tempat tinggal mereka agar mereka bisa menjalani kehidupan seperti biasanya, Diandra. Kembali ke Anda, Diandra. Baik, terima kasih Indra Setiabudi melaporkan langsung dari kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Taman Marga Satwa Ragunan akan membuka Night at Ragunan Zoo setiap Sabtu mulai pukul 18.00 hingga 22.00 malam. Masyarakat dapat melihat dan berinteraksi langsung dengan hewan nokturnal, harimau Sumatera, hewan mamalia hingga reptil. Tidak hanya harga tiket masuknya yang terjangkau, melainkan lengkapnya satwa yang tersedia juga. Pembukaan Night at Ragunan Zoo atas arahan Gubernur Jakarta Pramono Anung. Night at Ragunan Zoo perdana dibuka pada hari ini 11 Oktober 2025 dan nantinya akan beroperasi setiap Sabtu mulai pukul 18.00 hingga 22.00 waktu Indonesia Barat. Masyarakat dapat merasakan suasana Ragunan di malam hari dan dapat berkeliling menggunakan mobil rekreasi yang disediakan pihak Ragunan untuk melihat hewan-hewan yang ada di Night at Ragunan Zoo. Dan kita akan langsung bergabung dengan jurnalis iNews Ismalia Meidasari yang berada di Kebun Binatang Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Selamat sore Isma, bagaimana suasana di libur akhir pekan yang hari ini merupakan perdana Kebun Binatang Ragunan dibuka hingga malam hari nanti? Ya, selamat sore Diandra. Ya, betul sekali, untuk situasi di Ragunan pada weekend ini pastinya ramai karena memang Ragunan ini menjadi tempat favorit terutama bagi masyarakat Jakarta untuk menghabiskan waktu liburnya, Diandra. Karena di Ragunan ini tidak hanya berwisata saja namun juga bisa mengedukasi, membawa anak-anak untuk melihat hewan, memperkenalkan hewan-hewan ini seperti apa yang ada di Indonesia ini. Ya, Diandra, kalau misalnya pada hari ini untuk tanggal 11 Oktober 2025 ini memang perdana akan dibukanya Night at Ragunan Zoo. Namun pada saat ini, saat kami melaporkan ini pada pukul 17 ini sudah melakukan clearing area yang dimana para pengunjung ini diminta untuk meninggalkan dulu terlebih dahulu kawasan wisata Ragunan. Untuk nantinya akan dibuka kembali pada pukul 18.00, Diandra. Jadi nanti pengunjung bisa langsung mengunjungi Ragunan kembali untuk berwisata malam pada pukul 18.00 dan nanti untuk pintu masuknya akan ada di pintu utara. Nanti para pengunjung ini bisa menikmati suasana malam di Ragunan, bisa melihat hewan-hewan nokturnal di sini, Diandra, dan juga bisa menikmati olahraga malam yang sudah disiapkan treknya ini sekitar 1,8 km. Ini bisa dilihat juga di saat ini untuk di tempat kami melaporkan ini sudah kering area semua. Memang para pengunjung dan UMKM di sini juga memang diminta sudah tutup juga, Diandra, karena memang akan dilakukan sterilisasi dan pembersihan terlebih dahulu untuk disiapkan Night at Ragunan Zoo, Diandra. Dan juga selain ini wisata yang menarik juga, Diandra, ini harga yang terjangkau dimulai dari harga hanya Rp4.000 saja untuk orang dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak. Ini masyarakat bisa menikmati
indahnya atau sejuknya kawasan wisata Ragunan ini karena banyak pohon sekali di sini, Diandra. Ini mereka bisa langsung mengunjungi Ragunan dan menikmati suasana yang sangat syahdu di sini, Diandra. Jadi nanti kalau Diandra sudah ada waktu, saya tunggu di sini untuk melihat hewan nokturnal bersama. Kembali ke Anda, Diandra. Baik, seru sekali nampaknya di sana. Isma, semoga nanti kalau selesai siaran bisa langsung ke sana ya. Baik, terima kasih Isma Alia melaporkan langsung dari Ragunan. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Timnas Indonesia menatap laga krusial melawan Irak dalam lanjutan ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan satu misi menang atau terlempar dari persaingan. Meski rekor pertemuan tidak berpihak pada Garuda, pelatih Patrick Kluivert menegaskan timnya tidak akan tunduk pada sejarah. Laga panas ini akan berlangsung di King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi Minggu dini hari. Pertandingan ini makin genting usai kekalahan dramatis 2-3 Indonesia dari Timnas Arab Saudi di pertandingan pembuka. Dalam 9 pertemuan terakhir sejak 1973, Timnas Indonesia belum pernah mencicipi kemenangan atas Timnas Irak. Kekalahan demi kekalahan mewarnai catatan sejarah pertemuan kedua negara. Dalam 3 bentrokan terakhir saja, Garuda tumbang dengan skor telak 1-5, 1-3, dan 0-2. Namun pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, enggan tenggelam dalam bayang-bayang kutukan statistik tersebut. Pelatih asal Belanda ini menegaskan pertandingan melawan Irak kali ini berbeda. Baginya ini bukan soal membalas dendam, melainkan soal membuktikan Timnas Indonesia layak bersaing di level tertinggi Asia. Soal taktik, Kluivert memastikan tidak akan mengubah terlalu banyak dari skema saat menghadapi Arab Saudi. Menurutnya, kunci kemenangan terletak pada fokus dan determinasi sepanjang 90 menit pertandingan. We prepared and we're going to bring it on like we brought it on against Saudi Arabia. We're ready. We're preparing the players very good for this match against Iran. Sementara pemain Timnas Indonesia, Kevin Dix, menegaskan tekad bulatnya untuk tampil habis-habisan demi kemenangan atas Irak. Laga penting ini akan menjadi momen krusial bagi skuad Garuda menjaga asa lolos ke babak berikutnya. Bek Borussia Mönchengladbach ini menegaskan seluruh pemain kini telah melupakan hasil pahit sebelumnya dan fokus penuh melawan Irak. The game against Saudi was a disappointment, but we have to look forward and we have to win tomorrow and go for our chance, and that's what we're doing. We're well prepared and we're very focused. Saat ini Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen Grup B. Tanpa poin dari laga perdana, hanya kemenangan atas Irak yang bisa menjaga asa Garuda terbang ke panggung Piala Dunia 2026. Untuk membahas peluang Indonesia lolos Piala Dunia, sudah bersama kami lewat sambungan Zoom pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini. Selamat sore Bungkus, apa kabarnya? Baik, Diandra. Baik, Bungkus, apa nih strategi yang harus dilakukan Indonesia untuk mengalahkan Irak? Mengingat kemarin kan kompetisi atau laga melawan Arab Saudi ini kurang memuaskan gitu, Bung. Iya, sebelum bicara soal strategi, saya pikir kita perlu berharap masalah mental bertanding dibenahi dulu ya. Karena saya pikir kekalahan kemarin itu pasti akan membawa sedikit gangguan bagi kepercayaan diri pemain. Kita juga sudah mendengar adanya sedikit teriak-teriak kecil di dalam tim, dan saya pikir itu yang paling prioritas untuk dibenahi sebelum kita bicara soal teknis. Kalau itu bisa dibenahi, kita baru bisa bicara tentang bagaimana strategi untuk mengalahkan Irak. Nah, saya pikir untuk mengalahkan Irak sebetulnya bukan hal yang mustahil. Meskipun kalau secara resmi ini 10 pertandingan kita lawan Irak ini kan kita 9 kali kalah ya, nggak pernah menang, hanya sekali imbang. Itu bukan angka yang bukan statistik yang menggembirakan, tapi saya pikir perkembangan kita dalam beberapa bulan terakhir ini sebetulnya sudah sangat baik, yang harusnya bahkan lawan Arab kemarin pun sebetulnya punya potensi menang ya. Tinggal memperbaiki kesalahan-kesalahan. Kemarin lawan Arab terlalu banyak kesalahan yang dibuat oleh pemain kita. Kesalahan-kesalahan itu dibuat di daerah pertahanan sendiri dan menjadi peluang bagi lawan. Itu harus dibenahi ya, kesalahan-kesalahan tidak boleh terjadi lagi. Yang kedua, memperbaiki kerjasama antar lini. Kemarin lini tengah agak kurang mampu memberikan cover bagi lini pertahanan dan agak kurang mampu menjadi sumber kreativitas bagi permainan di depan. Nah, itu harus dibenahi di pertandingan ini. Sektor yang sangat penting dibenahi adalah komposisi pemain di lini tengah. Peran lini tengah harus lebih baik di pertandingan lawan Irak, sehingga kita punya harapan nanti melawan Irak kita bisa tampil lebih baik dibanding lawan Arab. Baik, lini tengah harus diperbaiki. Lantas formasi yang ideal digunakan ini seperti apa, Bung? Dan mungkin prediksi nih susunan pemain di laga lawan Irak nanti akan seperti apa?
Iya, kalau secara pribadi saya berharap kita kembali bermain di formasi 3-4-3 ya. Karena kita kalau 3-4-3 itu pertahanan kita solid ya. Di belakang ada Rizky Ridho, di tengah ada Jai Ijes, di kiri ada Jason Hapner, bek kanannya Kevin Dix, bek kirinya Verdong, ditambah kipernya Martin Pas itu sangat kuat. Tapi Coach Clifford dalam pernyataan terakhirnya dalam sesi jumpa pers kan mengatakan tidak akan banyak perubahan. Artinya mungkin dia akan tetap bermain dengan formasi 4 ya. Meskipun saya tetap berharap ada kemungkinan bermain dengan 3 bek tengah lagi. Tapi kalau bermain dengan formasi 4 di belakang, itu artinya kan tetap Kevin Dix berduet dengan Jai Ijes. Di kanan kali ini mungkin ada perubahan, mungkin Sandy Walsh ya. Atau bisa jadi bek tengahnya Rizky Ridho bersama dengan Jai Ijes. Kevin Dix main di bek kanan, Verdong main di bek kiri. Itu saya pikir perubahan-perubahan yang mungkin dilakukan. Tapi penting sekali memperbaiki kinerja lapangan tengah. Kemarin saya pikir Joy Pelupesi berduet dengan Klok tidak terlalu optimal ya, tidak bisa saling menutupi kekurangan, tidak bisa saling mengisi gitu ya, kurang padu lah intinya. Sehingga mungkin kita perlu karakter gelandang yang lebih versatile untuk membantu Joy. Nah itu ada dalam diri pemain-pemain seperti Nathan Chuaon atau pemain yang punya kemampuan menjadi pengatur serangan yang membuat Joy Pelupesi fokus untuk menjadi penjaga keseimbangan. Nah kalau itu yang diinginkan, itu saya pikir kita punya Tom Haye ya, dan kita punya juga Rika Buaya sebagai alternatif. Jadi tergantung nanti apakah Coach Clifford akan tetap bertahan dengan 4-2-3-1 atau bermain dengan 3-4-3. Tapi intinya pusat permainan di lapangan tengah harus diperbaiki. Mungkin kehadiran Tom Haye sangat penting ya dalam pertandingan ini karena kemarin ketika dia masuk dia bisa lebih menjaga keseimbangan permainan di lapangan tengah. Di depan sudah pasti Ole akan menjadi starter kalau dia tidak ada masalah dengan kondisinya. Miliano saya pikir juga akan mendapat kepercayaan di kanan. Nah menarik di kiri, apakah akan diisi oleh Orat Mangun yang kemarin bermain sebagai striker tapi kurang efektif, atau Dean James, karena Dean James ini juga bisa main di depan ya, walaupun dia kemarin main di bek kiri, tapi dia bisa menjadi pemain di posisi wing kiri. Jadi banyak alternatif bagi Coach Clifford, dia pilihannya cukup banyak. Itu yang membedakan kita dengan pertemuan terakhir lawan Irak. 2 pertemuan terakhir skuad kita tidak sebaik saat ini. Nah, head to head-nya lawan Irak ini kan 2 pertandingan terakhir kita belum berhasil mengalahkan Irak begitu. Nah, apa yang mesti diwaspadai Indonesia? Iya, Irak ini secara tim kan kolektivitasnya bagus ya. Kurang lebih dengan Arab Saudi itu kelebihan Irak kolektivitasnya. Pemain-pemainnya itu kerja sama timnya rapi karena memang mereka sudah lama bermain sebagai tim ya. Beberapa pemain yang berbahaya tentu sudah ada ya. Ada Aiman Hussein di depan tuh striker yang sangat baik. Di tengah ada Zidane. Tapi jangan lupa mereka punya pemain yang sedang on fire yang namanya Mohamed Ali. Mohamed Ali ini dalam 2 uji coba bulan September itu bikin 3 gol. Waktu mengalahkan Hong Kong, kemudian juga mengalahkan Thailand. Jadi kita perlu di lini tengah kuat, makanya tadi saya bilang berkali-kali lini tengah harus kita perbaiki. Karena lini tengah Irak inilah sumber kekuatan mereka. Mereka punya striker bagus di depan, Aiman Hussein, tapi lini tengah itulah yang menjadi otak serangan-serangan mereka yang mampu memudahkan Aiman Hussein mendapatkan peluang demi peluang. Jadi sangat penting malam ini kita bisa mendapatkan lini tengah yang kuat untuk mengimbangi permainan Irak. Baik. Terima kasih banyak Bungkus sudah bergabung dengan Aing sore hari ini. Selamat sore, salam sehat selalu Bung. Salam sepak bola. Pemirsa, Timnas Indonesia masih menyimpan asa tampil di Piala Dunia 2026 meski menelan kekalahan 2-3 dari Arab Saudi. Peluang skuad asuhan Patrick Kluivert untuk lolos ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko belum sepenuhnya tertutup. Meski menelan kekalahan 2-3 dari Arab Saudi pada laga pembuka grup B babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia masih menyimpan asa tampil di Piala Dunia. Kekalahan ini memang menyakitkan, apalagi Garuda sempat unggul lebih dulu lewat penalti Kevin Dix sebelum akhirnya kebobolan 3 gol. Namun peluang skuad asuhan Patrick Kluivert untuk lolos ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko belum sepenuhnya tertutup. Agar bisa lolos ke Piala Dunia sebagai juara grup B, Indonesia wajib menang selisih 2 gol melawan Irak. Di pertandingan terakhir grup, Irak harus mampu menundukkan Arab Saudi namun dengan selisih maksimal 1 gol. Indonesia juga masih berpeluang melaju ke ronde kelima jika menang lawan Irak dan Arab Saudi menang atau imbang lawan Irak di laga terakhir. Atau Indonesia bermain imbang lawan Irak dan di laga terakhir Arab Saudi mengalahkan Irak dengan selisih 2 gol. Jika lolos ke ronde 5, Indonesia akan menghadapi peringkat 2 grup B. Laga digelar 2 kali kandang dan tandang.
pemenang laga ini akan melaju ke babak playoff antar konfederasi. Di babak playoff antar konfederasi, Indonesia akan melawan wakil Oseania atau Afrika atau Amerika Latin atau Amerika Utara untuk merebut 2 tiket tersisa ke putaran final Piala Dunia 2026. Ratusan warga panik saat mengunjungi sebuah convention center di kota Davao, Filipina. Pecahan kaca berserakan sementara warga berduyun-duyun berkumpul di luar halaman. First time ko. Oh my God. Nagkatotoo. Kemudian di pusat perbelanjaan SM Lalang pun serupa, puluhan orang berhamburan keluar mal. Beberapa di antaranya terkena puing-puing bangunan. Masih di halaman, sejumlah karyawan menangis sambil berpelukan dengan teman kerja mereka. Sementara itu, siswa-siswa di Jose Maria, kota Davao, dievakuasi saat gempa terjadi. Jarak gempa dari kota tersebut sejauh 123 km. Dahsyatnya guncangan gempa membuat para siswa meninggalkan sekolah dan berkumpul di halaman bersama para guru. Institut Vulkanologi dan Seismologi Filipina mengantisipasi kerusakan dan gempa susulan yang terjadi. Saat ini pemerintah setempat menyatakan gempa dipicu pergerakan di palung Filipina pada kedalaman 14 mil. Dampak gempa berkekuatan 7,6 magnitudo membuat tebing runtuh dan infrastruktur hancur di Manay, Filipina Selatan. Setidaknya 7 orang tewas akibat gempa ini pada Jumat lalu. Batu-batu raksasa menghalangi jalan, sementara rumah, apartemen, dan balai kota Manay rusak parah pasca gempa berskala 7,4 magnitudo yang terjadi pada Jumat lalu. Lembaga terkait mencatat gempa terjadi karena pergerakan palung Filipina dengan kedalaman 14 mil. Sebelumnya sempat dikeluarkan peringatan tsunami hingga menyebabkan evakuasi di 6 provinsi pesisir dekat Davao Oriental kemudian dibatalkan oleh pemerintah. Namun pihak berwenang sempat menyatakan gempa susulan berkekuatan 6,9 magnitudo memicu ketakutan akan tsunami usai peringatan dicabut. Gempa ini mengakibatkan 79 orang meninggal dan melukai ratusan orang lainnya. Para pengungsi nampak mulai kembali ke kota Gaza usai Hamas dan Israel menyepakati fase pertama kesepakatan perdamaian. Pasukan Israel pun telah menarik mundur pasukannya dari wilayah Gaza. Konvoi panjang truk bermuatan bantuan kemanusiaan nampak sudah masuk ke wilayah Gaza. Sementara penduduk setempat mengawal kendaraan tersebut di sepanjang Jalan Al-Rashid. Organisasi-organisasi kemanusiaan menyatakan siap meningkatkan upaya pengiriman bantuan ke Gaza. Kepala UNRWA Philip Lazzarini mengatakan bahwa makanan yang cukup siap disediakan untuk memberi makan penduduk Gaza selama 3 bulan. PBB sendiri menyatakan bahwa pihaknya memiliki persediaan logistik yang cukup untuk dikirim ke jalur Gaza dalam 6.000 truk ketika perlintasan dibuka. Namun kini baru sekitar 20% dari total bantuan tersebut yang berhasil disalurkan. 170.000 ton bantuan kemanusiaan tersebut kini masih tertahan dan menunggu persetujuan dari otoritas pendudukan Israel untuk memasuki jalur Gaza. Bantuan kemanusiaan tersebut mencakup kebutuhan vital, mulai dari makanan, perlengkapan kesehatan dan nutrisi, hingga perlengkapan tempat tinggal darurat dan bantuan esensial lainnya. Meski telah menyepakati perjanjian damai, militer Zionis Israel masih melancarkan serangan mematikan di Gaza. Sementara itu di tepi barat, para pemukim ilegal Israel membakar kendaraan warga Palestina.
Meskipun perjanjian damai telah disepakati antara pejuang Hamas dan Zionis Israel, namun tentara penjajah terus menyerang kawasan Gaza Palestina Jumat siang. Belum ada laporan terkait berapa jumlah korban jiwa dan luka akibat peristiwa ini. Sementara itu, militer Zionis mulai menarik pasukannya dari jalur Gaza. Sejumlah tank dan bulldozer milik pasukan penjajah mulai meninggalkan kawasan jalur Gaza. Masyarakat Gaza pun menyambut baik penarikan pasukan pendudukan Israel dan berharap mereka tidak kembali lagi. Warga dengan gembira berkeliling mengibarkan bendera Palestina. Warga Palestina mulai beramai-ramai pulang ke Gaza Utara pasca kesepakatan gencatan senjata. Sebelumnya, warga mengungsi ke Gaza Selatan mencari tempat berlindung dari serangan pasukan pendudukan Israel. غزة الكرامة والبطولة والفداء أيها الرجال الأحرار أيها الشهداء الأحياء لقد وقف العالم مذهولا أمام ما بذلتموه وقدمتموه من عطاء وتضحية وثبات ونحن نعيش الذكرى الثانية لمعركة 7 من أكتوبر المجيدة نقف أمام عهدة الشهداء الأبرار من القادة مفجري الطوفان. Sementara itu di tepi barat Palestina, pasukan penjajah meluluh lantakan sebuah rumah warga Palestina di kawasan Katna, Yerusalem. Di desa Deita Nablus tepi barat, para pemukim ilegal Israel membakar sejumlah mobil milik warga Palestina. Sebelumnya hari yang dinanti masyarakat Palestina terutama Gaza akhirnya tiba. Palestina merayakan kesepakatan damai Israel-Hamas yaitu gencatan senjata dan pertukaran tahanan. Pengungsi Palestina sorak-sorai merayakan pengumuman tahapan pertama rencana perdamaian Israel-Hamas. Israel-Hamas menyepakat gencatan senjata dan pertukaran tahanan. Sekitar 250.000 pengungsi Palestina mulai kembali ke kota Gaza, khususnya Gaza Utara, usai kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel mulai berlaku. Ribuan orang terlihat memenuhi Jalan Al-Rashid dan Salah Al-Din untuk kembali ke rumah mereka yang telah lama ditinggalkan. Sejumlah pengungsi yang baru tiba langsung melihat kondisi rumah mereka yang saat ini sudah runtuh akibat serangan yang dilakukan oleh Israel. Mereka pun berkumpul kembali dengan keluarga masing-masing. Sebagian besar warga penuh meriksa barang-barang yang masih tersisa dari puing reruntuhan rumah mereka. Namun sayangnya tak ada yang selamat. بصراحة وضع مأساوي يعني فقدنا كل شيء كله فقدنا اليوم فقدنا حتى أحبابنا شهدائنا كل ما ضلنا شيء إن شاء الله تعالى ربنا يرجع لحالنا ونرجع زي ما كنا. Kini Israel telah menarik mundur pasukannya dan telah mulai diposisikan ulang di sepanjang garis penempatan yang diperbarui. Tahap pertama kesepakatan perdamaian Hamas Israel diantaranya meliputi gencatan senjata, pembebasan sandera Israel dan tahanan Palestina, serta penarikan pasukan Israel ke garis kuning batas wilayah di Gaza. Tahap selanjutnya akan mencakup tata kelola Gaza, masa depan kelompok Hamas, dan rekonstruksi wilayah tersebut. Untuk mengetahui lebih mendalam mengenai gencatan senjata antara Israel dan Palestina yang berhasil dicapai dalam perundingan di Mesir dan bagaimana nasib warga Gaza usai tercapainya gencatan senjata, kita telah terhubung dengan pengamat Timur Tengah Dina Sulaiman. Selamat sore Bu Dina. Selamat sore Mbak Diandra. Baik, Bu Dina, tahap pertama kesepakatan damai Hamas Israel ini sudah disetujui. Apa selanjutnya? Baik, tentu saja kita perlu menunggu apakah
Israel betul-betul menarik mundur seluruh pasukannya dari Gaza seperti yang diminta oleh Hamas, dan betul-betul secara permanen menghentikan serangannya ke Gaza. Kan itu 2 poin yang memang diminta oleh Hamas untuk dan Hamas sebagai konsesinya bersedia untuk memberikan mengembalikan semua sandera dan juga dibukanya perbatasan ya supaya makanan boleh masuk. Sehingga memang di sini posisinya yang menunggu apakah Israel betul-betul menaati perjanjian ini. Tapi kalau kita melihat track recordnya Israel selama ini, kan sebelumnya juga sudah pernah ada ya di November 2023 dan kemudian di Januari 2025 itu juga sudah ada upaya gencatan senjata seperti ini. Itu kan Israel kembali membombardir Gaza ya setelah pertukaran sandera. Nah, tadi berdasarkan kita lihat juga track recordnya Israel ini kan beberapa kali pernah melanggar gencatan senjata. Akankah yang saat ini Israel menghormati perjanjian, Bu? Ya itu saya sendiri pesimis ya. Tentu saya maksudnya kita semua pastilah senang seandainya itu betul-betul terjadi ya. Seandainya betul-betul perang ini berhenti, Israel betul-betul menghentikan genosidanya dan rakyat Gaza bisa kembali membangun kembali rumah-rumah mereka dan tidak lagi dibombardir seperti sekarang. Tapi memang Israel ini sudah terbukti ya 2 tahun terakhir ini seolah-olah tidak ada yang mampu untuk menekan Israel dalam menaati hukum internasional apapun. Hukum internasional yang dilanggar oleh Israel itu sudah sangat banyak ya dalam 2 tahun ini. Tapi bahkan PBB juga hanya bisa sekedar menyerukan, tidak punya daya paksa juga kepada Israel, sehingga ya saya sendiri pesimis bahwa Israel kali ini juga ini ya betul-betul mau gitu ya meninggalkan Gaza. Karena kalau kita ingat lagi kejadiannya, kronologinya kan sebelumnya itu Trump mengumumkan 20 poin proposal perdamaian itu kan. Yeah. Lalu hanya beberapa jam setelah itu Netanyahu itu kepada media berbahasa Ibrani dengan bahasa Ibrani dia mengumumkan, oh kita nggak akan keluar dari Gaza, pasukan kita nggak akan keluar dari Gaza. Pas ditanya apakah akan ada negara Palestina, tidak ada negara Palestina. Artinya memang secara mereka tidak punya itikat baik sebenarnya. Tapi sekarang karena faktanya di dalam negeri Israel itu Netanyahu betul-betul ditekan oleh rakyatnya supaya sandera bisa dibebaskan semua ya. Sepertinya saat ini Israel seolah-olah ya kelihatannya memang patuh pada isi perjanjian ini, sehingga kalau sekarang kelihatannya patuh tapi tidak tahu seperti apa. Nah kalau saya pikir sebenarnya yang harus dilakukan itu bukan gencatan senjata. Gencatan senjata itu seolah-olah boleh jeda sebentar, tapi kemudian ya kalau dimulai lagi selalu ada justifikasi ya dari pihak Israel untuk memulai menyerang lagi. Nah yang harus dilakukan sebenarnya bukan gencatan senjata tapi menghentikan genosida, karena ini sudah firm ya, sudah masuk kategori genosida. Kalau gencatan senjata seolah-olah berhenti sebentar gitu. Nah ini kan mengerikan sekali kalau seandainya masih berlanjut serangan Israel setelah ini. Baik. Soal masuknya bantuan, Bu, ini PBB kan sudah katakan sudah menyiapkan 170.000 ton bantuan, tapi masih tertahan karena Israel ini belum mengizinkan untuk masuk ke perbatasan. Tanggapan Anda seperti apa? Ya itu salah satu indikasi ya bahwa memang ada tanda-tanda bahwa Israel tidak sepenuh hati untuk betul-betul berdamai tanda kutip ya dengan para pejuang Palestina ini. Karena memang sejak awal yang diinginkan Israel itu adalah pelucutan Hamas secara keseluruhan dengan harapan apa? Tidak ada lagi perlawanan. Nah ini sebenarnya yang harus digarisbawahi ya, bahwa yang dilakukan oleh orang-orang Palestina itu adalah perlawanan. Perlawanan karena dijajah selama sudah puluhan tahun ya, sudah 77 tahun bangsa Palestina dijajah, dan orang-orang yang di Gaza sekarang itu kan yang mereka yang terpaksa mengungsi dari wilayah-wilayah yang sekarang ini dijadikan wilayahnya Israel. Nah, yang namanya perlawanan terhadap penjajahan itu adalah haknya orang Palestina. Tapi sekarang kan diposisikan seolah-olah di 20 poin perjanjian dari Trump itu
Itu kan posisinya seolah-olah orang Gaza melakukan teror dan harus dideradikalisasi dan senjatanya harus dihancurkan, infrastruktur semuanya itu harus dihancurkan. Itu kan yang ada dalam proposal Trump. Sehingga artinya apa? Paradigma untuk melihat ini, mereka masih memandang bahwa ini Israel ini adalah pihak yang keamanannya itu terancam oleh para pejuang Palestina. Kan harusnya dibalik. Loh, para pejuang Palestina itu mereka berjuang melawan justru karena dijajah dan selalu diserang oleh Israel sehingga mereka melakukan perlawanan. Nah, ini yang sebab akibat ini yang perlu didudukkan dengan jelas. Dan kalau lihat hukum internasional ini kan sudah jelas. Vonis dari ICC, vonis dari ICJ itu kan sudah jelas. Yang bersalah itu adalah pihaknya Israel. Israel itu sudah harus keluar dari tepi barat, harus keluar dari Yerusalem Timur, harus berhenti memblokade Gaza. Nah, ketika posisi hukum sudah jelas, seharusnya juga negara-negara mengambil sikap yang seiring dengan posisi hukum ini. Jangan lagi bersikap seolah-olah berusaha di tengah-tengah dan kemudian memberikan kesempatan kepada Israel untuk melakukan apa saja semaunya. Oke, nah penarikan pasukan ini kan kalau kita lihat juga sudah mulai dilakukan. Israel bilang pasukan IDF ini ditarik ke batas wilayah atau ke garis kuning. Nah, wilayah Gaza yang dicantumkan dalam perjanjian gencatan senjata ini, di garis kuning ini, apakah sama seperti 2 tahun lalu sebelum perang atau justru malah berkurang, Bu? Garis kuning itu kan masih di dalam Gaza juga ya. Artinya tidak betul-betul keluar dari Gaza gitu loh. Ya, itu artinya menegaskan kembali apa yang disampaikan Netanyahu setelah dia bertemu dengan Trump itu ya, bahwa tidak akan benar-benar keluar dari Gaza dan akan tetap menguasai Gaza gitu loh. Jadi kalaupun keluar di mana? Nah, ini yang saya pikir kekurangan dari perjanjian ini ya, tidak diberikan kejelasan dan sanksi untuk pihak Israel gitu ya. Untuk pihak Israel apa kalau sanksinya dia melanggar? Dan kejelasan wilayah kan seharusnya ya betul-betul keluar dari Gaza, karena kalau betul nih negara-negara sedunia termasuk Trump juga menyebut bahwa perlu ada two-state solution, berarti kan harus ada penghormatan terhadap wilayah kedaulatannya Palestina ya. Wilayah-wilayah yang sekarang ini dinyatakan sebagai wilayahnya Palestina harusnya terbebas dari serangannya Israel. Nah, ini yang tidak jelas ya di perjanjian yang baik yang terbaru di Kairo maupun 20 poin proposal dari Trump itu sama sekali tidak menyebutkan adanya sanksi apa ini yang harus diberikan kepada Israel seandainya Israel melanggar lagi. Baik, ada kekhawatiran juga Bu, nanti jika pertukaran tahanan sudah selesai, Israel akan melanjutkan serangan militer dan tidak ada satupun negara yang dapat menghentikan mereka seperti yang Ibu bilang tadi, tidak ada sanksi terhadap Israel kalau ia melanggar lagi. Lantas harus apa nih Bu? Pada akhirnya harapannya itu ada pada masyarakat sipil ya. Jadi kalau kita lihat nih bagaimana negara-negara Barat yang secara tradisional mereka selama ini betul-betul mendukung Israel gitu ya. Ada semacam perubahan ya, misalnya Inggris mengakui Palestina, kemudian Prancis, kemudian beberapa negara Barat. Spanyol bahkan lebih keras lagi sikapnya ya, sampai bahkan juga melakukan embargo senjata ke Israel. Itu penyebabnya adalah karena gerakan masyarakat sipil di negara mereka masing-masing. Jadi masyarakat di negara-negara tersebut betul-betul memahami apa yang terjadi di Gaza. Mereka memahami betapa Israel sudah melakukan kejahatan sedemikian rupa. Mereka berdemo besar-besaran dan meminta pemerintah masing-masing untuk mengambil kebijakan yang bisa menekan Israel agar menghentikan genosidanya di Gaza. Nah, ini yang kemudian saya pikir perlu diperkuat, bukan cuma di negara Barat ya, bahkan harusnya di negara-negara Muslim itu harusnya lebih masif lagi demonstrasinya ya, menunjukkan dukungan kepada Palestina. Nah, dukungan ini juga perlu diimplementasikan. Jadi misalnya kayak kita Indonesia ya, kita sudah jelas kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Kita juga kemudian betul-betul secara diplomatik kita menyatakan dengan jelas bahwa kita menginginkan Israel untuk menghentikan genosidanya di Gaza. Nah, itu kan harus ada implementasi kebijakan yang konsisten dengan pernyataan itu. Misalnya gimana caranya supaya perdagangan dengan Israel itu dihentikan. Kemudian juga itu juga kompak dengan negara-negara lain, karena kunci paling krusial untuk bisa memaksa
pemerintah Israel untuk menghentikan genosidanya adalah ketika ekonominya dipersulit, karena yang namanya perang selalu butuh uang, butuh logistik, butuh peluru, butuh bom, dan semuanya itu bisa dihalangi ketika seluruh negara di dunia bersama-sama menghentikan suplai logistik tersebut. Baik. Terima kasih banyak Ibu Dina Sulaiman sudah bergabung dengan Ayu Sore. Kita tentunya berharap genosida di Gaza ini bisa betul-betul berakhir. Terima kasih Bu Dina, salam sehat selalu Ibu. Pemirsa, truk bantuan terlihat melintasi jalur Gaza menyusul penerapan tahap pertama perjanjian gencatan senjata Hamas Israel. Meski demikian, ribuan truk bantuan masih tertahan di perbatasan. Pasca kebakaran yang melanda permukiman padat di kawasan Pengadegan, Pancoran, Jakarta Selatan, sejumlah warga berusaha mengumpulkan barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Namun tidak sedikit warga yang kehilangan seluruh harta benda mereka karena seluruh tempat tinggalnya sudah rata dengan tanah. Sebanyak 450 jiwa dari 120 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal akibat kebakaran tersebut. Posko pengungsian didirikan BPBD DKI Jakarta di salah satu lahan kosong di sebelah kantor Camat Pancoran. Posko pengungsian dilengkapi dengan posko kesehatan dan dapur darurat. Salah satu pengungsi mengaku membutuhkan alat mandi dan pakaian dalam. Iya, sama suami, anak 2. Iya. Ibu, mungkin yang dibutuhkan di pengungsian saat ini apa aja sih yang dibutuhkan? Iya, kayaknya tempat sabun itu, anduk, terus bantal, pakaian juga gitu. Sementara bantuan telah diberikan dari Dinsos dan PMI Jakarta Selatan seperti higien kit dan pakaian bekas layak pakai. Untuk kebutuhan sanitasi, kita sudah mendapat bantuan dari PMI Jakarta Selatan dan juga dari BPBD. Jumlahnya ini akan kita sampaikan, kita gabung, ya, karena masing-masing kalau kita langsung distribusikan tidak mencukupi, dari PMI tidak mencukupi, dari BPBD tidak mencukupi. Tapi kalau dua-duanya sudah kumpul, kita akan distribusikan, ya, kita akan distribusikan ke warga per jumlah kakaknya. Membantu masyarakat yang terkena korban gitu ya. Dari kami higien kit, kemudian juga ada juga bantuan-bantuan lain. Apapun yang Pak Lurah minta akan kami bantu sedemikian rupa karena ini adalah warga kami juga. Bapak mungkin sedikit, itu kan saya lihat di belakang udah ada bantuannya. Iya. Mungkin boleh kasih Bapak itu bantuannya ada apa aja? Iya, itu higien kit, ada pakaian dalam, kemudian ada pakaian biasa, kemudian ada sembakonya, ada juga sikat gigi, kebersihan, ini semuanya, sabun juga ada. Itu mobil atau lagi tuh? Sebelumnya kebakaran melanda kawasan padat penduduk di Jalan Pengadegan Timur, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat sore. Material bangunan yang mudah terbakar mempercepat penyebaran api hingga merambat ke lapak barang bekas. Api berhasil dipadamkan setelah 15 unit damkar diterjunkan. Dugaan sementara kebakaran akibat korsleting listrik. Kebakaran juga mengakibatkan puluhan kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Dari Jakarta, Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait musibah kebakaran di kawasan Pengadegan, Pancoran, Jakarta Selatan, sudah ada rekan kami Indra Setiabudi di lokasi pengungsian. Selamat sore Indra. Indra, seperti apa suasana di lokasi pengungsian di sana? Baik, selamat sore menjelang malam, Ardista dan juga pemirsa. Kalau tadi kami sempat membahas terkait di pengungsian pasca terjadi kebakaran hebat yang melanda di kawasan padat penduduk di Pengadegan, Jakarta Selatan. Yang mana memang para pengungsi ini diungsikan kurang lebih 50 meter dari lokasi kejadian. Dan saat ini kami melaporkan di lokasi kejadian, Ardista dan juga pemirsa. Dan ini TKP terjadi kebakaran di sebelah kiri saya ataupun di layar televisi Anda. Ini hampir 100% sudah tidak berbentuk lagi, Arista, dan sudah hampir habis hangus di dalam Jago Merah pada kemarin sore, tepatnya pada 15:30 waktu Indonesia Barat. Setidaknya memang damkar Jakarta Selatan mengerahkan 15 unit pemadam kebakaran dan puluhan para anggota untuk memadamkan api yang cepat sekali melahap di kawasan ini. Tidak hanya bangunan yang semi permanen saja, Arista, ini juga ada 3 petak kontrakan. Ini juga tidak luput dari amukan si Jago Merah yang melahap
puluhan rumah semi permanen maupun juga kontrakan di kawasan padat penduduk di Pendegaan, maksud kami Pengadegan, Jakarta Selatan. Dan Anda bisa saksikan situasi terkini di kurang lebih 3 pintu petakan ini. Ini ke belakang memang sudah hangus dan atap sudah tidak ada sama sekali, Arlista. Dan tadi kami juga melihat ada yang menempati rumah ini ada anak sekolah begitu. Dan tadi kami melihat mereka mengais buku-buku, Arlista. Dan mereka berharap buku-buku ini bisa diambil dan bisa dibaca kembali dan mengamankan sebagian buku pelajaran. Namun sayangnya bisa saksikan ini sudah hangus terbakar dan mereka bersedih karena buku-buku pelajaran yang dibelikan orang tuanya dari berdagang dan sebagainya ini hangus dalam aksi, maksud kami dalam tragedi kebakaran kemarin sore di kawasan Pengadegan, Jakarta Selatan. Dan hingga sampai saat ini, Arlista, bahwa para masyarakat ini sudah sepi, sudah dialihkan ke pengungsian, tepatnya di lahan kosong di samping camat Jakarta Selatan, yang mana ini untuk situasi terkini sudah tidak ada orang. Dan tadi sempat berkali-kali kami lihat juga masih ada yang mengamankan barang-barang seperti tembaga dan lain sebagainya. Namun saat ini sudah berada di pengungsian dan ada sebagian masyarakat yang tinggal bersama keluarga atau kerabat terdekat maupun juga tetangga yang mengizinkan para korban ini untuk beristirahat di kediamannya. Dan memang hingga sampai saat ini terkait di pengungsian tadi kita bahas juga bahwa posko-posko juga sudah disediakan maupun juga 2 tenda besar dari BPBD DKI Jakarta sudah menyediakan 2 tenda pengungsian yang sangat luas sekali yang menampung ratusan kepala keluarga dan juga dengan 300 jiwa. Sementara itu juga dari posko-posko juga ada posko kesehatan, posko makanan maupun juga pakaian bekas ini bisa miliki oleh para korban selama berada di kawasan pengungsian korban kebakaran di Pengadegan, Jakarta Selatan. Demikian, Arista, kembali ke Anda. Baik, terima kasih banyak informasinya. Indra Setiabudi melaporkan langsung dari lokasi kebakaran Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Sebuah pesawat tergelincir di Bandara Tiom, Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan. Saat insiden terjadi, pesawat mengangkut bahan makanan dan BBM. Seorang warga merekam pesawat milik maskapai penerbangan Smart Air tergelincir di landasan Bandara Tiom, Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan. Pesawat tersebut keluar dari landasan dan berhenti di tepi area bandara. Petugas dan aparat keamanan sudah berada di lokasi untuk lakukan penanganan. Diduga pesawat alami kerusakan mesin. Kecelakaan tersebut diakibatkan karena tailwind. Ini yang mengakibatkan pesawat bergeser dari posisi runway kurang lebih 10 meter, yang akhirnya pesawat mengalami kecelakaan pada saat proses landing. Sejauh ini yang kami terima tidak ada korban jiwa dan pesawat tersebut hanya berjumlah 2 orang penumpangnya, yaitu pilot dan 1 orang teknisi. Saat insiden terjadi, pesawat mengangkut bahan makanan dan BBM. Proses evakuasi dilakukan pihak bandara. Kondisi lokasi pesawat tergelincir sudah dibatasi garis polisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasca berakhirnya proses evakuasi ambruknya Ponpes Al-Khazini, tersisa 14 kantong jenazah yang belum teridentifikasi. Kondisi jasad yang sudah rusak menyulitkan petugas untuk mengidentifikasi. Saat ini tersisa 14 kantung jenazah korban ambruknya musola Ponpes Al-Khazini, Buduran Sidoarjo yang belum teridentifikasi. Kondisi jenazah yang sudah rusak memasuki fase yang lebih rumit untuk tim DVI, di mana metode identifikasi bergeser dari gigitan medis ke analisa DNA yang menyebabkan hasil identifikasi tidak bisa keluar secepat sebelumnya. Hingga saat ini dari 67 kantung jenazah, 50 korban berhasil diidentifikasi. Sementara yang dilaporkan hilang sebenarnya 63 orang. Sehingga tim DVI masih menunggu pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan apakah ada identitas baru dari body part yang ditemukan. Karena memang yang berhasil diidentifikasi itu kan awal-awalnya yang bagus-bagus gitu sampelnya gitu. Nah sekarang yang tersisa ini adalah sampel yang sudah kurang bagus. Kurang bagus itu dalam arti mungkin pengambilannya waktu itu
memang jenazahnya sudah dalam posisi tidak banyak mengandung DNA, begitu. Nah, untuk pemeriksaannya itu membutuhkan proses lebih panjang. Kalau jumlah DNA yang bisa terdeteksi itu sedikit, prosesnya menjadi lebih panjang. Seperti saya kemarin cerita itu kan lebih panjang kalau sampelnya tidak bagus. Nah, Sementara terkait proses hukum masih terus berjalan. Polda Jatim memastikan bahwa kasus ini telah ditingkatkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan. Polda Jatim memanggil sejumlah saksi baru serta membidik tersangka. Saksi-saksi dipanggil akan memberikan keterangan yang dapat menjadi alat bukti untuk membuktikan adanya unsur kelalaian atau pidana dalam proses pembangunan atau pengelolaan bangunan pondok pesantren Al-Khozini. Jadi mulai minggu ini kami membuat pemanggilan terhadap beberapa saksi yang tentu relevan. Ya, makanya sebelumnya kemarin sudah saya sampaikan tidak serta-merta 17 saksi yang kami panggil atau kami mintai keterangan di proses penyelidikan itu bisa juga kami mintai keterangan pada proses penyidikan. Kepolisian meminta pengertian dari berbagai pihak untuk bersabar karena proses hukum tetap berjalan bersama dengan proses identifikasi yang dilakukan oleh tim DVI. Dari Surabaya, Jawa Timur, Anyus melaporkan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjenguk Syahlendra Haikal alias Haikal, salah satu santri korban Ponpes ambruk di Sidoarjo yang kakinya diamputasi. Haikal yang sempat viral karena mampu bertahan hidup 3 hari di bawah reruntuhan bangunan, kini kondisinya mulai membaik. Mensos juga akan memberikan kaki palsu, serta menjamin pendidikan dan kehidupan Haikal hingga tuntas. Pemerintah akan melakukan pendampingan kepada orang tua dalam merawat korban Ponpes ambruk di Sidoarjo yang mengalami disabilitas. Bupati juga menyiapkan ya, ada kursi roda dan juga alat-alat bantu lain yang dibutuhkan. Itu sepenuhnya dibantu itu. Insya Allah sepenuhnya dibantu. Nanti kalau setelah lukanya sembuh, artinya udah bisa dinyatakan untuk pulang, nanti akan diukur sesuai kebutuhannya. Tidak akan diukur sesuai kebutuhannya. Jadi alat-alat bantu tidak hanya kaki palsu, nanti ada juga misalnya kursi roda atau apa krek, itu semuanya akan di. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa Kejaksaan Agung merespon pernyataan kuasa hukum relawan Jokowi Sylvester Matutina yang menyebut kliennya berada di Jakarta. Kejagung pun meminta kuasa hukum untuk membantu menghadirkan Sylvester di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kuasa hukum Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina menyebut kliennya berada di Jakarta. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mencari keberadaan relawan Jokowi itu untuk segera dieksekusi. Bahkan massa berdemo menuntut Sylvester segera ditangkap. Namun, kuasa hukum Sylvester mengklaim kasus Sylvester sudah kedaluarsa sehingga tidak dapat dieksekusi. Bahkan pihaknya berencana mengajukan peninjauan kembali untuk kedua kalinya. Pak Sylvester yang intinya ada di Jakarta. Itu dulu saya jelaskan ya. Intinya ada di Jakarta terkait dengan eksekusi yang akan dilaksanakan oleh Kejaksaan. Sebenarnya aliansi dari Aruki itu telah menggugat Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan di Pengadilan Jakarta Selatan dan jelas gugatannya ditolak. Artinya apa? Eksekusi tidak perlu dilaksanakan lagi. Itu yang perlu saya sampaikan. Terkait dengan referensi hukum yang bisa saya sampaikan terhadap perkara Sylvester Matutina, bahwa jelas pasal yang menjerat Pak Sylvester telah kadaluarsa. Oke, menjalankan putusan terkait dengan undang-undang hukum pidana yaitu pasal 8485 bahwa peristiwa tersebut telah kadaluarsa dan tidak patut untuk dieksekusi lagi. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna pun meminta pihak kuasa hukum membantu menghadirkan Sylvester di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Terpidana Saudara Sylvester yang menyatakan bahwa yang bersangkutan masih berada di wilayah Jakarta. Kami sangat berharap itikat baik dan kooperatifnya dari penasihat hukum dan juga Saudara Sylvester untuk hadir di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk dilaksanakan eksekusi karena yang bersangkutan
perkaranya sudah inkrah dan sudah mempunyai keputusan yang tetap. Sebelumnya, Sylvester Matutina telah divonis bersalah atas kasus pencemaran nama baik terhadap mantan Wakil Presiden Yusuf Kala pada tahun 2018 lalu. Yakni terkait tudingan Sylvester yang menilai JK menggunakan isu SARA untuk memenangkan pasangan Anies Sandi di Pilkada DKI 2017 lalu. Namun hingga kini, pihak Jaksan belum mengeksekusi Sylvester. Dari Jakarta, Amrina Rida, Dede Rudi, iNews melaporkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespon video viral Roy Suryo dan Dr. Tifa berziarah ke makam ibu dan ayah Presiden ke-7 Joko Widodo di Karanganyar, Solo, Jawa Tengah. Gibran menegaskan makam keluarganya boleh dikunjungi siapapun yang ingin memberikan doa. Roy dan kawan-kawan bersama Dr. Tifa sengaja ziarah kubur dan mendoakan sang kakek serta nenek dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Terkait hal ini, Gibran menyampaikan, atas nama pribadi dan keluarga, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Pak Roy Suryo dan Ibu Dr. Tifa yang sudah sengaja datang melakukan ziarah kubur dan mendoakan kakek nenek kami tercinta yang telah tiada. Petugas memindahkan bahan radioaktif cesium 137 yang ditemukan di depan rumah warga di Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Penemuan ini membuat warga resah. Tanda bahaya radiasi juga terpasang di sejumlah titik di kawasan ini. Tapi banyak di sini. Banyak, ini bukan daerah sini aja, kemana-mana gitu. Yang depan rumah itu juga ya? Depan rumah itu yang baru-baru aja yang bunyi itu. Urugan juga, buat rumah juga ya, buat bangun rumah urugan ya? Kalau di sini enggak, saya nguruk ini aja. Nguruk doang? Nguruk di sini aja biar nggak becek gitu. Itu juga yang baru doang, kalau yang di rumah enggak. Tadi alhamdulillah udah diambilin sebagian, udah dialat lagi, nggak tahu saya alatnya apa, udah nggak bunyi. Anak-anak masih pada main di situ tadi? Anak iya, karena kan rumah warga ya kan gitu. Emang nggak tahu ya. Ada 32 titik di kawasan Cikande yang terkontaminasi cesium. Pemerintah berencana merelokasi sebagian warga yang tinggal di kawasan terdampak radiasi. Selain itu, pemerintah juga memasang sejumlah alat untuk mendeteksi cesium. Ini dilakukan untuk menjamin semua truk-truk yang lewat ini wajib tidak boleh mengandung cesium. Ya. Di lapangan nanti kita akan lihat, kita juga sudah lokalisir semua pancaran-pancaran yang ada di lapangan. Ada 10 titik yang sebagaimana disampaikan oleh Satgas kemarin yang telah dilakukan lokalisir dan dengan tanda-tanda itu. Dekontaminasi juga kita lakukan. Ini sudah 2 titik. Jadi pada titik A dan titik F, tapi titik F terus berjalan. Radiasi cesium 137 terkuak usai Amerika Serikat menolak udang beku dari Indonesia Agustus lalu karena diduga terpapar zat radioaktif berbahaya. Pemerintah lalu mengecek lokasi produksi pengemasan udang di Cikande dan menemukan adanya radiasi cesium 137. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Penemuan radiasi cesium di Cikande, Serang, Banten bermula dari penolakan Amerika Serikat terhadap kiriman udang beku dari Indonesia yang mengandung zat berbahaya. Jika terpapar dalam jumlah tertentu, zat ini bisa berbahaya bagi kesehatan manusia. Agustus 2025 lalu, FDA Amerika Serikat menolak kiriman udang beku dari Indonesia. Hasil penelitian di Amerika menunjukkan udang yang dikemas di sebuah pabrik di Cikande, Serang, Banten itu ternyata mengandung zat radioaktif berbahaya bernama radionuklida cesium 137. Pemerintah Indonesia langsung mengecek lokasi pabrik, hingga akhirnya ditemukan 10 lahan dan 22 fasilitas produksi di kawasan industri Cikande terkontaminasi cesium. Kementerian Kesehatan kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap 1.562 pekerja dan warga.
Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan kontaminasi cesium 137 hanya terjadi di Cikande dan tidak pada rantai pasok nasional maupun ekspor. Pemerintah juga terus bergerak cepat menangani kasus ini. Cesium 137 adalah zat radioaktif yang biasa dipakai dalam bidang medis, industri, dan uji coba senjata nuklir. Zat ini mudah bergerak melalui udara, larut dalam air, dan terikat kuat pada tanah dan beton. Adapun radiasi cesium ini berbahaya bagi tubuh manusia. Dalam jangka pendek bisa mengakibatkan mual, muntah, kejang-kejang hingga luka bakar. Sementara dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko penyakit kanker. Pemirsa, Taman Marga Satwa Ragunan akan membuka Night at Ragunan Zoo setiap hari Sabtu mulai pukul 18.00 hingga 22 malam. Masyarakat juga bisa melihat dan berinteraksi langsung dengan hewan nokturnal seperti harimau Sumatera, hewan mamalia hingga reptil. Tidak hanya harga tiket masuknya yang terjangkau, melainkan lengkapnya satwa yang tersedia. Pembukaan Night at Ragunan Zoo atas arahan Gubernur Jakarta Pramono Anung. Night at Ragunan Zoo perdana dibuka hari ini 11 Oktober 2025 dan nantinya akan beroperasi setiap Sabtu mulai pukul 18.00 hingga 22.00 waktu Indonesia Barat. Masyarakat dapat merasakan suasana Ragunan di malam hari, serta dapat berkeliling menggunakan mobil rekreasi yang sudah disediakan pihak Ragunan untuk melihat hewan-hewan yang ada di Night at Ragunan Zoo. Seperti apa suasana pembukaan perdana Night at Ragunan Zoo? Langsung saja kita tanyakan kepada rekan jurnalis iNews, ada Ismalia Meidasari. Selamat sore Ismalia, ini bagaimana hari pertama, apakah sudah banyak warga yang antusias datang ke Ragunan malam ini? Ya, selamat sore Arlista dan juga pemirsa. Kalau misalnya ditanya antusiasnya seperti apa di sini, sangat antusias sekali Arlista. Tadi untuk pembukaan tepat pada pukul 18.00 pintu masuk dari Ragunan ini sudah dibuka. Ini bisa kita lihat juga di belakang ini banyak sekali masyarakat atau warga Jakarta yang sangat antusias sekali dengan wisata Night at Ragunan Zoo, Arlista. Kita coba sebentar kita tanya-tanya kepada masyarakat yang ada di sini. Halo Kakak. Sore, selamat malam. Malam. Dengan siapa? Mama Asrof. Oh, Kakak Asrof. Ya, Kakak Asrof minta waktunya sebentar. Kenapa sih Kakak memilih wisata malam pada malam hari di Ragunan ini? Iya, penasaran aja. Soalnya kayaknya rame banget. Ternyata iya rame. Nggak tahu apa yang mau dilihat ini. Tadi Kakak kesini sama siapa, Kak? Sama keluarga tuh rame. Sama keluarga. Tadi kesini naik apa, Kakak? Naik mobil. Naik mobil. Untuk tiketnya ini tadi cukup ngantri atau gimana nih, Kak? Enggak sih, ya lumayan, nggak terlalu ngantri banget, biasa aja. Oh gitu, oke, makasih ya Kak atas waktunya. Ya, tadi bisa dilihat juga untuk pengunjung di sini memang sangat antusias sekali karena mereka juga penasaran karena ini baru pertama kalinya Arlista untuk diadakan wisata malam di Ragunan. Jadi ini sangat menarik perhatian sekali, apalagi besok hari Minggu merupakan hari libur bagi masyarakat Jakarta. Dan juga ini tadi bisa kami ceritakan juga di sini ada maskot juga. Kita bisa dada-dada dulu. Halo, ini maskot dari Ragunan, maskot burung hantu sepertinya ya Arlista. Ini juga menjadi daya tarik bagi terutama anak-anak yang berkunjung di wisata Night at Ragunan Zoo. Tadi juga kami melihat untuk bagi para pengunjung yang mau melihat hewan-hewan nokturnal, ini mereka bisa menaiki mobil rekreasi dan juga selain menikmati hewan nokturnal di sini, ini juga para pengunjung bisa berolahraga malam yang nantinya di sini akan ada lampu-lampu pembatas. Di situ trek yang sudah disediakan sekitar 1,8 km. Mereka akan bisa berolahraga pada malam hari dan menikmati wisata malam di Ragunan. Seperti itu Arlista. Jadi untuk antusiasnya ini sangat antusias sekali dan juga memang tiketnya ini juga sangat terjangkau, Rp4.000 untuk dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak. Kembali ke Anda Arlista.
Baik, terima kasih banyak informasinya Ismalia. Sungguh terlihat banyak sekali warga yang antusias untuk pembukaan perdana di Ragunan. Selamat kembali beraktivitas dan selamat kembali melihat hewan-hewan di Ragunan ya Ismalia. Baik pemirsa, kita ke informasi selanjutnya di mana Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanusudibyo bersama jajaran pengurus dan kader menggelar syukuran ulang tahun ke-11 Partai Perindo di kantor DPP Partai Perindo Menteng, Jakarta Pusat. Pada momen ini, partai yang dikenal dengan Partai Kita hadir membawa energi baru untuk Indonesia agar rakyat bisa naik kelas dan semakin berdaya. Di usianya yang ke-11 tahun, Partai Perindo menegaskan kembali komitmennya sebagai kekuatan politik yang progresif dan inklusif bagi kemajuan bangsa. Partai Perindo secara konsisten hadir di tengah masyarakat melalui berbagai program nyata di bidang ekonomi, sosial, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Momentum ini juga dipandang sebagai saat yang tepat untuk refleksi dan langkah nyata menuju kemajuan yang lebih besar. Kami ingin melahirkan kader-kader yang berkualitas. Itu penting sekali. Bagaimana partai itu bisa bertanggung jawab terhadap tokoh-tokoh yang terus didorong yang akhirnya bisa bekerja untuk rakyat. Makanya kami ingin terus membangun dan menjadi energi baru Indonesia. Bagaimana kita hadir sebagai partai politik yang modern, partai politik masa kini yang terus mengedepankan gagasan dan bukan hanya sekedar gagasan, bagaimana kita bisa mengeksekusi gagasan itu untuk berdampak bagi masyarakat. Mendorong keterlibatan generasi muda dan perempuan dalam politik menjadi bagian dari komitmen Partai Perindo dalam membangun masa depan bangsa yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Usia ke-11-nya ini justru memberikan ruang seluas-luasnya untuk orang-orang muda untuk masuk ke dalam Partai Perindo dan juga bisa secara total mengerjakan apa yang kita ingin kerjakan gitu. Misi yang dibawa ini adalah bagaimana partai bersama perempuan. Kita tahu adalah perempuan adalah tonggak untuk negara yang lebih inklusif. Kelompok rentan ini tidak hanya perempuan tapi juga penyandang disabilitas. Partai yang dikenal sebagai Partai Kita ini juga konsisten dalam memperkuat demokrasi dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat melalui berbagai program sosial seperti pelatihan UMKM, pembagian gerobak Perindo, dukungan bagi petani dan nelayan, serta kegiatan kemanusiaan di berbagai daerah. Dari Jakarta, Anissa Rizkia, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Meskipun perjanjian damai telah disepakati antara pejuang Hamas dan Zionis Israel, namun tentara penjajah terus menyerang kawasan Gaza, Palestina Jumat siang. Belum ada laporan terkait berapa jumlah korban jiwa dan luka akibat peristiwa ini. Sementara itu, militer Zionis mulai menarik pasukannya dari jalur Gaza. Sejumlah tank dan bulldozer milik pasukan penjajah mulai meninggalkan kawasan jalur Gaza. Masyarakat Gaza pun menyambut baik penarikan pasukan pendudukan Israel dan berharap mereka tidak kembali lagi. Warga dengan gembira berkeliling mengibarkan bendera Palestina. Warga Palestina mulai beramai-ramai pulang ke Gaza Utara pasca kesepakatan gencatan senjata. Sebelumnya, warga mengungsi ke Gaza Selatan mencari tempat berlindung dari serangan pasukan pendudukan Israel. غزة الكرامة والبطولة والفداء أيها الرجال الأحرار أيها الشهداء الأحياء لقد وقف العالم مذهولا أمام ما بذلتموه وقدمتموه من عطاء وتضحية وثبات ونحن نعيش الذكرى الثانية لمعركة 7 من أكتوبر المجيدة نقف أمام عهدة الشهداء الأبرار من القادة مفجري الطوفان. Sementara itu di tepi barat Palestina, pasukan penjajah meluluh lantakan sebuah rumah warga Palestina di kawasan Katna, Yerusalem. Di desa Deitan Nablus tepi barat, para pemukim ilegal Israel membakar sejumlah mobil milik warga Palestina. Sebuah pesawat tergelincir di Bandara Tiom, Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan. Saat insiden terjadi, pesawat mengangkut bahan makanan dan BBM
Diduga pesawat alami kerusakan pada mesin. Sebuah bangunan bekas kios di Kota Metro Lampung terbakar. Akibat peristiwa ini, anak pemilik kios yang sedang tidur tewas terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. 4 truk, 1 mobil pick-up serta pemotor di Jalan Raya Malang, Surabaya, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur terlibat kecelakaan beruntun. 1 truk terguling dan terbakar. 3 pengendara terluka dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Diduga kecelakaan terjadi akibat salah satu truk mengalami remblong. Para pengungsi nampak mulai kembali ke kota Gaza usai Hamas dan Israel menyepakati fase pertama kesepakatan perdamaian. Pasukan Israel pun telah menarik mundur pasukannya dari wilayah Gaza. Sekitar 250.000 pengungsi Palestina mulai kembali ke kota Gaza, khususnya Gaza Utara, usai kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel mulai berlaku. Ribuan orang terlihat memenuhi Jalan Al-Rashid dan Salah Al-Din untuk kembali ke rumah mereka yang telah lama ditinggalkan. Sejumlah pengungsi yang baru tiba langsung melihat kondisi rumah mereka yang saat ini sudah runtuh akibat serangan yang dilakukan oleh Israel. Mereka pun berkumpul kembali dengan keluarga masing-masing. Sebagian besar warga penuh meriksa barang-barang yang masih tersisa dari puing reruntuhan rumah mereka. Namun sayangnya tak ada yang selamat. بصراحة وضع مأساوي يعني فقدنا كل شيء كله فقدنا اليوم فقدنا حتى أحبابنا شهدائنا كل ما ضلنا شيء إن شاء الله تعالى ربنا يرجع لحالنا ونرجع زي ما كنا. Kini Israel telah menarik mundur pasukannya dan telah mulai diposisikan ulang di sepanjang garis penempatan yang diperbarui. Tahap pertama kesepakatan perdamaian Hamas Israel diantaranya meliputi gencatan senjata, pembebasan sandera Israel dan tahanan Palestina, serta penarikan pasukan Israel ke garis kuning batas wilayah di Gaza. Tahap selanjutnya akan mencakup tata kelola Gaza, masa depan kelompok Hamas, dan rekonstruksi wilayah tersebut. Truk bantuan terlihat melintasi jalur Gaza menyusul penerapan tahap pertama perjanjian gencatan senjata Hamas Israel. Meskipun demikian, ribuan truk bantuan masih tertahan di perbatasan. Konvoi panjang truk bermuatan bantuan kemanusiaan nampak sudah masuk ke wilayah Gaza. Sementara penduduk setempat mengawal kendaraan tersebut di sepanjang Jalan Al-Rashid. Organisasi-organisasi kemanusiaan menyatakan siap meningkatkan upaya pengiriman bantuan ke Gaza. Kepala UNRWA Philip Lazzarini mengatakan bahwa makanan yang cukup siap disediakan untuk memberi makan penduduk Gaza selama 3 bulan. PBB sendiri menyatakan bahwa pihaknya memiliki persediaan logistik yang cukup untuk dikirim ke jalur Gaza dalam 6.000 truk ketika perlintasan dibuka. Namun kini baru sekitar 20% dari total bantuan tersebut yang berhasil disalurkan. 170.000 ton bantuan kemanusiaan tersebut kini masih tertahan dan menunggu persetujuan dari otoritas pendudukan Israel untuk memasuki jalur Gaza. Bantuan kemanusiaan tersebut mencakup kebutuhan vital, mulai dari makanan, perlengkapan kesehatan dan nutrisi, hingga perlengkapan tempat tinggal darurat dan bantuan esensial lainnya. Meski telah menyepakati perjanjian damai, militer Zionis Israel masih melancarkan serangan mematikan di Gaza. Sementara itu di tepi barat, para pemukim ilegal Israel membakar kendaraan warga Palestina. Petugas memindahkan bahan radioaktif cesium-137 yang ditemukan di depan rumah warga di Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Penemuan ini membuat warga resah. Tanda bahaya radiasi juga terpasang di sejumlah titik di kawasan ini. Tapi banyak di sini. Banyak
ini bukan daerah sini aja, kemana-mana gitu. Yang depan rumah itu juga ya? Depan rumah itu yang baru-baru aja yang bunyi itu. Urugan juga buat uruk rumah juga ya, buat bangun rumah urugan. Kalau di sini enggak, saya nguruk ini aja. Nguruk doang. Nguruk di sini aja biar nggak becek gitu. Itu juga yang baru doang, kalau yang di rumah enggak. Tadi alhamdulillah udah diambilin sebagian, udah dialat lagi, nggak tahu saya alatnya apa, udah nggak bunyi. Anak-anak masih pada main di situ tadi? Anak iya, karena kan rumah warga ya kan gitu. Emang nggak tahu ya. Ada 32 titik di kawasan Cikande yang terkontaminasi cesium. Pemerintah berencana merelokasi sebagian warga yang tinggal di kawasan terdampak radiasi. Selain itu, pemerintah juga memasang sejumlah alat untuk mendeteksi cesium. Ini dilakukan untuk menjamin semua truk-truk yang lewat ini wajib tidak boleh mengandung cesium. Ya, di lapangan nanti kita akan lihat, kita juga sudah lokalisir semua pancaran-pancaran yang ada di lapangan. Ada 10 titik yang sebagaimana disampaikan oleh Satgas kemarin yang telah dilakukan lokalisir dan dengan tanda-tanda itu. Dekontaminasi juga kita lakukan. Ini sudah 2 titik. Jadi pada titik A dan titik F, tapi titik F terus berjalan. Radiasi cesium 137 terkuak usai Amerika Serikat menolak udang beku dari Indonesia Agustus lalu karena diduga terpapar zat radioaktif berbahaya. Pemerintah lalu mengecek lokasi produksi pengemasan udang di Cikande dan menemukan adanya radiasi cesium 137. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Penemuan radiasi cesium di Cikande, Serang, Banten bermula dari penolakan Amerika Serikat terhadap kiriman udang beku dari Indonesia yang mengandung zat berbahaya. Jika terpapar dalam jumlah tertentu, zat ini bisa berbahaya bagi kesehatan manusia. Agustus 2025 lalu, FDA Amerika Serikat menolak kiriman udang beku dari Indonesia. Hasil penelitian di Amerika menunjukkan udang yang dikemas di sebuah pabrik di Cikande, Serang, Banten itu ternyata mengandung zat radioaktif berbahaya bernama radionuklida cesium 137. Pemerintah Indonesia langsung mengecek lokasi pabrik, hingga akhirnya ditemukan 10 lahan dan 22 fasilitas produksi di kawasan industri Cikande terkontaminasi cesium. Kementerian Kesehatan kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap 1.562 pekerja dan warga. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan kontaminasi cesium 137 hanya terjadi di Cikande dan tidak pada rantai pasok nasional maupun ekspor. Pemerintah juga terus bergerak cepat menangani kasus ini. Cesium 137 adalah zat radioaktif yang biasa dipakai dalam bidang medis, industri, dan uji coba senjata nuklir. Zat ini mudah bergerak melalui udara, larut dalam air, dan terikat kuat pada tanah dan beton. Adapun radiasi cesium ini berbahaya bagi tubuh manusia. Dalam jangka pendek bisa mengakibatkan mual, muntah, kejang-kejang hingga luka bakar. Sementara dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko penyakit kanker. Pemirsa, Taman Marga Satwa Ragunan akan membuka Night at Ragunan Zoo setiap hari Sabtu mulai pukul 18.00 hingga 22 malam. Masyarakat juga bisa melihat dan berinteraksi langsung dengan hewan nokturnal seperti harimau Sumatera, hewan mamalia hingga reptil. Tidak hanya harga tiket masuknya yang terjangkau, melainkan lengkapnya satwa yang tersedia. Pembukaan Night at Ragunan Zoo atas arahan Gubernur Jakarta Pramono Anung. Night at Ragunan Zoo perdana dibuka hari ini 11 Oktober 2025 dan nantinya akan beroperasi setiap Sabtu mulai pukul 18.00 hingga 22.00 waktu Indonesia Barat. Masyarakat dapat merasakan
suasana Ragunan di malam hari, serta dapat berkeliling menggunakan mobil rekreasi yang sudah disediakan pihak Ragunan untuk melihat hewan-hewan yang ada di Night at Ragunan Zoo. Seperti apa suasana pembukaan perdana Night at Ragunan Zoo? Langsung saja kita tanyakan kepada rekan jurnalis iNews, ada Ismalia Meidasari. Selamat sore Ismalia, ini bagaimana hari pertama? Apakah sudah banyak warga yang antusias datang ke Ragunan malam ini? Ya, selamat sore Arlista dan juga pemirsa. Kalau misalnya ditanya antusiasnya seperti apa di sini, sangat antusias sekali Arlista. Tadi untuk pembukaan tepat pada pukul 18.00 pintu masuk dari Ragunan ini sudah dibuka. Ini bisa kita lihat juga di belakang ini banyak sekali masyarakat atau warga Jakarta yang sangat antusias sekali dengan wisata Night at Ragunan Zoo, Arlista. Kita coba sebentar kita tanya-tanya kepada masyarakat yang ada di sini. Halo Kakak. Sore, selamat malam. Malam. Dengan siapa? Mama Asrof. Oh, Kakak Asrof. Ya, Kakak Asrof minta waktunya sebentar. Kenapa sih Kakak memilih wisata malam pada malam hari di Ragunan ini? Iya, penasaran aja. Soalnya kayaknya rame banget. Ternyata iya rame. Nggak tahu apa yang mau dilihat ini. Tadi Kakak kesini sama siapa, Kak? Sama keluarga tuh rame. Sama keluarga. Tadi kesini naik apa, Kakak? Naik mobil. Naik mobil. Untuk tiketnya ini tadi cukup ngantri atau gimana nih, Kak? Enggak sih, ya lumayan, nggak terlalu ngantri banget, biasa aja. Oh gitu, oke, makasih ya Kak atas waktunya. Ya, tadi bisa dilihat juga untuk pengunjung di sini memang sangat antusias sekali karena mereka juga penasaran karena ini baru pertama kalinya Arlista untuk diadakan wisata malam di Ragunan. Jadi ini sangat menarik perhatian sekali, apalagi besok hari Minggu merupakan hari libur bagi masyarakat Jakarta. Dan juga ini tadi bisa kami ceritakan juga di sini ada maskot juga. Kita bisa dada-dada dulu. Halo, ini maskot dari Ragunan, maskot burung hantu sepertinya ya Arlista. Ini juga menjadi daya tarik bagi terutama anak-anak yang berkunjung di wisata Night at Ragunan Zoo. Tadi juga kami melihat untuk bagi para pengunjung yang mau melihat hewan-hewan nokturnal, ini mereka bisa menaiki mobil rekreasi dan juga selain menikmati hewan nokturnal di sini, ini juga para pengunjung bisa berolahraga malam yang nantinya di sini akan ada lampu-lampu pembatas. Di situ trek yang sudah disediakan sekitar 1,8 km. Mereka akan bisa berolahraga pada malam hari dan menikmati wisata malam di Ragunan. Seperti itu Arlista. Jadi untuk antusiasnya ini sangat antusias sekali dan juga memang tiketnya ini juga sangat terjangkau, Rp4.000 untuk dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak. Kembali ke Anda Arlista. Baik, terima kasih banyak informasinya Ismalia. Sungguh terlihat banyak sekali warga yang antusias untuk pembukaan perdana di Ragunan. Selamat kembali beraktivitas dan selamat kembali melihat hewan-hewan di Ragunan ya Ismalia. Baik pemirsa, kita ke informasi selanjutnya.